Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video terkait materi P3K Guru sebagai bahan persiapan teman-teman mengikuti seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Yang mana di sini judul video kami yaitu 3 materi soal yang tentunya wajib dipahami oleh guru honorer, itu berpotensi muncul di tes P3K Guru untuk tahap yang kedua dan tentu saja juga untuk tahap yang ketiga. Perlu teman pahami bahwasanya materi yang kami sampaikan di sini atau materi soal yang kami sampaikan itu terkait dengan hasil seleksi P3K tahun 2021 khususnya di tahap pertama, sehingga kami sudah mendapatkan bayangan soal yang kemarin muncul di tahap pertama, itu kami carikan materinya sehingga teman-teman bisa leluasa untuk mempelajarinya, seperti itu ya. Jadi kira-kira apa 3 materi inti soal yang wajib dipahami oleh guru honorer yang berpotensi muncul di tes P3K Guru tahap kedua dan tahap ketiga. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Yang pertama di sini teman-teman adalah terkait materi mengenai jaring-jaring kubus ya. Jadi perlu teman pahami bahwa untuk materi matematika untuk guru kelas SD itu ada yang masuk juga kemarin itu tentang terkait pola gambar untuk jaring-jaring kubus. Nah, di sini kami sudah memberikan contoh pola gambar jaring-jaring kubus. Teman-teman bisa langsung memperhatikan saja model-model untuk pola gambar untuk jaring-jaring kubus seperti itu ya. Di sini banyak yang kami tampilkan ya. Jadi teman-teman bisa memahami bagaimana pola gambarnya untuk jaring kubus. Karena di tahap pertama kemarin itu untuk matematikanya ada naik teman-teman ya, untuk kompetensi profesional ya, khusus untuk guru sekolah dasar seperti itu untuk P3K guru sekolah dasar. Di sini ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 pola gambar untuk jaringan jaring kubus ya ini. Jadi ini semua teman-teman ya yang harus teman-teman kuasai ya, pahami. Nah, selain pola gambar jaring kubus, yang pertama juga yang harus teman-teman pahami tentunya ini teman-teman ya, jaring-jaring balok ya. Jadi jaring-jaring balok ini juga harus teman-teman ketahui ya. Ini kami sudah siapkan juga di sini ada berapa ya? Saya perkecil ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada 6 jaring-jaring balok ya. Harap teman-teman perhatikan karena jangan sampai kembali muncul lagi di tahap kedua. Karena di tahap pertama ada yang muncul teman-teman ya. Jadi seperti ini modelnya untuk jaring-jaring balok ya. Nah, seperti ini 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi teman-teman perhatikan saja tentang pola gambarnya untuk jaring-jaring balok seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini lagi masih ada tambahannya untuk jaring-jaring balok ini banyak sekali teman-teman ya. Seperti ini. Ini teman-teman perhatikan saja videonya supaya nanti teman-teman itu bisa menebak dengan benar berdasarkan pemahaman yang teman-teman dapatkan di video ini. Seperti ini tampilannya ya. Ini ada jaring-jaring balok ya. Tadi yang kalian perlihatkan ini ada 2 jaring-jaring ya. Ada jaring-jaring balok, kemudian ada jaring-jaring pola jaring kubus seperti itu teman-teman ya. Ini masih balok ya, seperti itu. Ini juga diperhatikan ya, ini banyak sekali teman-teman ya, balok ya. Nah, seperti ini. Ini modelnya banyak sekali. Teman-teman sisa perhatikan saja apa yang kami tampilkan terkait pola jaring kubus dan pola jaring balok ya, seperti itu. Ini banyak sekali teman-teman ya. Pola gambarnya seperti ini. Oke, ini untuk materi yang pertama. Kan admin sudah menjanjikan 3 materi teman-teman ya dalam satu video. Dan untuk mapel berikutnya yang wajib teman-teman kuasai terkait soal P3K tahap kedua berdasarkan pengalaman di tahap pertama yaitu teks eksplanasi. Nah, kemarin ini juga kami sudah siapkan materinya karena ini berpotensi sekali muncul nantinya di P3K Guru ya, seperti itu. Yang pertama yang harus teman-teman pahami apa yang dikatakan dengan teks eksplanasi. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana kejadian-kejadian alam,
kemudian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Nah, suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, itulah yang dikatakan dengan teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi tentang proses ya, prosesnya, kemudian ada mengapa dan bagaimana terkait kejadian alam, sosial, dan ilmu pengetahuan. Itulah yang dikatakan teman-teman ya. Itulah yang dikatakan teks eksplanasi seperti itu. Kemudian di sini dikatakan lagi bahwasanya sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut ini. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua adalah urutan sebab akibat ya, seperti itu. Nah, di bagian pernyataan umum ini sebuah teks eksplanasi itu menjelaskan tentang gambar umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam itu bisa terjadi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terkait untuk persyaratan umumnya untuk struktur tes eksplanasi. Kemudian di sini ada urutan sebab akibat ya. Nah, setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas pada bagian ini, dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan perjelas. Nah, selain tes eksplanasi ada juga dikatakan dengan tes narasi teman-teman ya. Jadi narasi ya, jadi yang harus teman-teman pahami dulu adalah apa yang dikatakan dengan narasi ya. Narasi itu adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa ya, seperti itu. Jadi teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Salah satu cerita narasi adalah teks fabel yang menceritakan kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Jadi ini menceritakan terkait makhluk hidup ya, makhluk hidup. Contohnya binatang yang berperilaku seperti manusia, itulah yang dikatakan dengan narasi, adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa. Nah, di sini yang paling penting harus teman-teman pahami di sini adalah unsur-unsur apa yang terdapat di teks narasi. Yang pertama itu adalah orientasi, bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat. Kemudian komplikasi adalah permasalahan yang antara satu dengan tokoh yang lain. Kemudian resolusi adalah pemecahan masalah yang dihadapi oleh para tokoh. Koda adalah bagian terakhir teks yang berisi pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut ya, seperti itu. Kemudian di sini sudah habis teman-teman ya. Ini untuk 2 tes dalam bahasa Indonesia untuk P3K guru, baik untuk guru SD juga ya, perlu. Itu yang pertama teks eksplanasi dan tes narasi, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di makna lambang Pancasila teman-teman ya. Jadi untuk ini wajib sekali teman-teman kuasai, karena itu berprediksi 99% itu muncul di ujiannya nanti ya. Jadi berdasarkan makna lambang Pancasila dari kelima sila ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian Persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini jelas ya, untuk makna Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Jadi makna Pancasila itu sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan, kemudian pondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwasanya Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen ya, fundamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggara negara. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia yang sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah yang fundamental. Nah, di sini ada fungsi ya, fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, fungsinya adalah bagi siswa. Contoh penerapan sila pertama ialah beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Itu merupakan pengamalan sila ke-1, sedangkan dalam masyarakat fungsi Pancasila pertama adalah saling menghormati antar tetangga meskipun beda keyakinan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri apa sih sebenarnya fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini.
Teman-teman baca saja ya, admin scroll secara perlahan ya ke bawah. Seperti ini, kemudian Perserta Indonesia, di sini sudah ada materinya juga sudah dibahas. Kemudian kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini teman-teman diperhatikan saja fungsinya dari setiap sila yang dibacakan. Kemudian kita lanjut ke makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, di sini makna Pancasila sebagai pandangan hidup, di sini teman-teman perhatikan juga ya. Jadi itu setiap sila itu ada maknanya ya sebagai pandangan hidup. Nah, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi makna Pancasila sebagai pandangan hidup, admin berikan satu contoh, misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita bisa baca ya, bahwasanya sila pertama itu mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia itu mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disampaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu makna Pancasila pertama ini juga berarti perlu saling menghormati antar beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun, seperti itu. Nah, untuk kemanusiaan hidup beradab silakan teman-teman baca, admin scroll saja ke bawah ya secara perlahan supaya bagi teman-teman ingin mencatat atau screenshot silakan ya. Nah, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Di sini kita lihat ya. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.